Lebih baik aku tidur saja di rumah. Buat apa pergi berburu dengan ayah? Malas. Teman-teman, tahu tidak siapa sih tokoh pemalas tadi? Nanti akan saya ceritakan dalam kisah Lagolo, si anak pemalas, karya M. Tahir Alwi, ilustrator Muhammad Ali As-Sobani, penyadur Yeni Febriantaria W. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Dengarkan cerita saya ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah pasangan suami istri yang kaya raya. Namun sayang, mereka belum dikaruniai anak. Mereka pun rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Doa pasangan suami istri tersebut akhirnya dikabulkan. Dikaruniai anak laki-laki yang sangat tampan. Anak laki-laki tersebut diberi nama Lagolo, yang memiliki arti pembawa golok atau pembuka jalan. Lagolo sangat dimanja oleh orang tuanya. Akibatnya Lagolo menjadi anak pemalas. Dia hanya bermalas-malasan saja di rumah. Ketika pergi bermain, Lagolo selalu berkelahi dengan teman-temannya. Akibatnya orang tua Lagolo merasa malu dengan perlakuan Lagolo. Lagolo, usiamu sudah 17 tahun nak. Waktunya kamu pergi berburu di hutan. Aku malas pergi berburu ayah. Buat apa aku berburu? Lebih baik aku tidur saja di rumah. Berburu itu merupakan adat desa kita. Kalau kamu tidak berburu, maka kamu harus menghadap ketua adat dan mendapatkan hukuman. Tidak ada pilihan lain bagi Lagolo si anak pemalas. Keesokan harinya, dengan berat hati, Lagolo mengikuti ayahnya dan laki-laki lain pergi berburu di hutan. Lagolo yang tidak biasa berjalan jauh pun akhirnya kecapean. Ayah, masih jauhkah tempatnya? Aku capek sekali nih. Tidak jauh lagi nak, cepatlah. Tapi aku capek kalau harus membawa busur, panah, parang, apalagi kan perbekalan kita juga banyak. Kalau begitu, kamu tinggal jalan saja, biar saja membawanya. Setelah menyerahkan para barang-barangnya, Lagolo sengaja berjalan lambat di belakang agar tertinggal dari rombongan pemburu. Ketika rombongan pemburu semakin jauh, Lagolo beristirahat di bawah pohon. Lebih baik aku beristirahat saja di sini. Nanti kan kalau pulang mereka lewat sini lagi. Suara apa itu? Lagolo benar-benar terkejut mendengar suara aneh tersebut. Lagolo berjalan ke sana kemari mencari asal-muasal suara aneh tersebut. Ternyata Lagolo menemukan pohon yang sangat besar yang berbuah hijau muda yang berbentuk seperti tabung yang berlubang bergelantung menjuntai ke bawah. Sepertinya dari lubang inilah suaranya berasal. Buah yang aneh. Memang dari sini berasal suaranya teman-teman. Teman-teman, tahu nggak apa sih nama buah ini? Coba tebak. Hayo, nggak ada yang tahu kan? Saya bantu jawab ya. Nama buah ini adalah buah belingo. Bahasa Bojona buah hala. Setelah puas melihat pohon yang mengeluarkan suara yang sangat aneh, Lagolo memutuskan untuk kembali ke tempatnya semula. Namun sayang, Lagolo lupa jalan. Lagolo berjalan ke sana kemari sambil berteriak memanggil ayahnya. Ayah! Ayah, di mana kamu, ayah? Aku takut sekali, ayah. Ayah, ayah. Lagolo benar-benar tersesat di dalam hutan itu. Selama berhari-hari, Lagolo berjalan menyusuri hutan mencari jalan pulang. Ketika malam tiba, Lagolo tidur kedinginan di atas tanah.
Hingga suatu hari seorang pemburu menemukan Lagolo yang sedang tidur kedinginan di atas tanah. Pemburu tersebut merasa kasihan dan membangunkan Lagolo. "Hei anak muda, hei, bangunlah, hei, bangunlah, hei." Siapa kamu? Kamu manusia atau jin penunggu hutan ini? Tentu saja aku manusia. Nama aku Sandari dan aku seorang pemburu dan petualang di hutan ini. Dan kamu sendiri siapa? Dan kenapa kamu terlihat menyedihkan dan sendirian di hutan ini? Namaku Lagolo dan aku terpisah dari rombongan pemburu di kampungku. Jangan jadi manusia cengeng kamu. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu berburu. Wah, benarkah? Aku senang sekali. Sandari ternyata merupakan pemburu yang handal dan berpengalaman. Dia mengajari Lagolo memanah seekor rusa yang berlari kencang, memanjat pohon secepat monyet, dan bercocok tanam. Setelah berbulan-bulan belajar kepada Sandari, Lagolo akhirnya mampu menguasai ilmu yang diajarkan oleh Sandari. Lagolo juga mengetahui bahwa Sandari hidup sebatang kara. Kedua orang tua Sandari sudah meninggal. Sandari pun memutuskan untuk menjadi seorang pemburu dan petualang. Sandari dan Lagolo melanjutkan petualangannya. Tiba di sebuah alun-alun kerajaan. Sandari dan Lagolo sangat heran melihat alun-alun tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang sedang menonton sesuatu. Teman-teman, tahu tidak apa sih yang sedang mereka tonton? Oh, ternyata yang sedang mereka tonton adalah adu ketangkasan. Lagolo pun masuk ke tengah alun-alun untuk mengikuti adu ketangkasan. Musuh Lagolo bukan orang kebanyakan, tetapi para prajurit kerajaan. Lomba memanjat pohon pun akhirnya dimulai. Karena sudah diajarkan oleh Sandari cara memanjat pohon secepat monyet, dengan mudah Lagolo mengalahkan para prajurit di sana. Para penonton sangat riuh memuji ketangkasan Lagolo. Lomba ketangkasan yang selanjutnya adalah memanah. Sebelum mulai uji ketangkasan, tidak lupa Lagolo untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kemenangan. Lomba memanah pun akhirnya dimulai. Yes, akhirnya aku berhasil. Sang raja pun menemui Sandari dan Lagolo. "Hei anak muda, siapa namamu? Aku sungguh kagum dengan kehebatanmu." "Nama hamba Lagolo yang mulia. Semua ketangkasan yang hamba kuasai ini diajarkan oleh sahabat saya, Sandari." "Luar biasa. Memang seharusnya dua orang yang bersahabat harus saling mengajari dan membantu satu sama lain. Nah, sekarang kamu berhak mendapatkan hadiah. Ada sekantung uang emas yang bisa engkau bawa pulang." "Ampun yang mulia, maafkan hamba, tetapi hamba tidak menginginkan sekantung uang emas. Jika yang mulia berkenan, bantulah hamba kembali ke kampung halaman." Tidak sulit bagi raja untuk menemukan kampung halaman Lagolo. Sang raja pun menyuruh beberapa prajuritnya. Lagolo dengan wajah berbinar-binar memberikan sekantung uang emas kepada ayah dan ibunya sambil menceritakan bagaimana dia bisa mengalahkan para prajurit dan kesatria punggawa kerajaan. Sang raja bagaimana dia menyerahkan sekantung uang emas dan menyuruh beberapa prajuritnya untuk mengantar Lagolo pulang. "Sandari, aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena engkau yang berhasil mendidik Lagolo yang semulanya anak pemalas menjadi pemuda yang hebat dan pemberani." "Sama-sama paman, semua ini sudah kehendak bagi Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya dipertemukan dengan Lagolo di hutan." "Jika kamu tidak keberatan, tinggallah bersama kami. Kami anggap engkau sebagai anak sendiri, sehingga Lagolo memiliki saudara." Sandari pun tinggal bersama keluarga Lagolo.
Demikianlah akhir dari kisah Lagolo. Semoga teman-teman terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.